peserta Laskar CPNS Angkatan 17 KDO Dilan Samarinda. Saya berasal dari Universitas Mula Warman, Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jurnal pertama kami, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara, utamanya tentang kesehatan jasmani dan mental. Sahabat Tuma, setiap warga negara Indonesia wajib melakukan bela negara. Utamanya juga adalah PNS, dan bentuk kesiapsiagaan bela negara dari PNS adalah untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi berbagai aturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam bentuk kesiapsiagaan bela negara diantaranya adalah dengan sehat secara jasmani dan mental. Sahabat Tuma, sebenarnya apa sih yang disebut dengan sehat atau orang yang disebut dengan sehat? Atau bisa juga apa sih itu kesehatan? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sehat itu meliputi 4 aspek, yaitu sehat secara spiritual, sehat secara fisik, sehat secara sosial, sehat secara jiwa, sehingga seseorang itu dapat produktif secara sosial dan ekonomi. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat mendukung pola hidup sehat adalah dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Gerakan ini meliputi beberapa aspek, yaitu melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksakan kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, serta menggunakan jamban. Gerakan masyarakat ini terbentuk karena tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia. Yang penyakit itu dapat dicegah, salah satu caranya adalah dengan melakukan penerapan pola hidup sehat dengan melalui Germas. Selain itu, kita juga harus melakukan perilaku cerdik. Sahabat Tuma, perilaku cerdik itu cek kondisi secara berkala, enyahkan asap rokok di sekitar rumah, di dalam rumah, dan juga di lingkungan rumah. Kemudian rajin melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya ada D, yaitu diet. Diet dalam hal ini adalah mengkonsumsi makanan yang baik dan seimbang sesuai dengan salah satu sarannya adalah isi piringku. Ini akan saya bahas selanjutnya. Kemudian aspek I, yaitu istirahat. Istirahat yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Hal itu dapat menunjang hidup sehat. Serta yang terakhir adalah K, yaitu kelola stres. Oke sahabat Tuma, selanjutnya adalah kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan juga sosial, sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dan juga dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Selain orang yang sehat jiwa, ada juga orang yang memiliki masalah kejiwaan. Apa saja masalah kejiwaan itu? Yang pertama ada kecemasan atau anxiety. Selanjutnya ada juga depresi, masalah-masalah somatis, masalah-masalah kognitif, serta masalah penurunan energi. Sahabat Tuma, itulah tadi rangkuman dari saya. Sebagai seorang ASN, penting sekali memiliki jasmani dan mental yang sehat sehingga dapat menjadi produktif dalam berkarya, bersosialisasi, produktif secara ekonomi, dan juga bermanfaat bagi komunitas. Selain itu, berkaitan dengan perannya sehingga ASN yang sehat baik jasmani maupun mental dapat melayani publik, dapat menjalankan fungsi dan peranannya dengan optimal. Implikasinya sebagai bagian dari ASN dan juga bagian dari dosen, maka saya juga harus memiliki kesehatan jasmani dan
mental. Karena apa? Karena dengan demikian saya akan dapat dengan optimal melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Ini nih sahabat Uma, bagian terakhir atau tindak lanjutnya. Kira-kira apa sih yang akan saya lakukan terkait dengan materi? Yang pertama adalah saya ingin menerapkan Germas. Meskipun sudah dilaksanakan, tapi saya lebih ingin menerapkan 7 aspek dari Germas itu. Selain itu, ingin juga saya melakukan pengabdian masyarakat dengan melakukan sosialisasi Germas di sekitar masyarakat lingkungan tempat tinggal. Selain itu juga ada beberapa hal yang ingin saya lakukan, yaitu menerapkan isi piringku, yaitu porsi-porsi makan, mengatur porsi makan agar tubuh kita semakin sehat, serta melakukan batasan konsumsi gula, garam, dan juga lemak agar tubuh saya semakin sehat dan saya bisa menjadi semakin produktif. Oke, sahabat Uma, demikian tadi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya pada video.